adik-adik, udah siap belum nih adik-adik semuanya? Pasti udah siap dong. Kak Esther juga udah siap nih, lihat nih. Tuh, Loh. 2, 3, 4, 5, 6, Kak Sani, 7, mundur, 8, mundur. Itu 1, kebablasan. 2, Ya. 3, Stop. Loh. 4, 5, Sprint, 6. itu juga sama. Maju lagi sekarang. Di sini loh 1, Kak Sani, di samping Kak 2, Esther. 3. Stop, sini Kak Sani. Mundur dikit. Iya, dah nih. Sudah? Sudah, tadi Asik. kebablasan itu juga kebablasan Kak Sani. Yang benar di sini. Konsentrasi menghitung gerakan langkah, Iya. Kak. Sekarang kita udah mau mulai kebaktian, Kak. Oh. Nanti dilanjutin lagi kalau mau latihan itu gerakan kayak tadi Oke, lagi ya. baik. Waduh, adik-adik udah menunggu ya, Kak ya. Iya. Untuk mereka mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan. bener. Kakak seneng, Kak, jadi anak Tuhan. Aku juga seneng. Karena kita selalu ditolong Tuhan. Betul. Bahkan dimanapun berada, Tuhan beserta kita, Kak. Iya. Ada kan lagunya Kak Sani? Tapi ya di lagu itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Iya, kalau mau ditolong Tuhan, disertai Tuhan ada syaratnya. Makanya kita mesti nyanyiin lagu ini dulu, Kak. Oke, adik-adiknya udah bangkit berdiri belum nih Kak Sani? 1, 2, 3, bangkit berdiri. Wah, udah semua. Bersama Kak Pinkan, kita mau nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo Kak. Aku senang Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong apa adik-adik? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Aku senang Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, anak Gak boleh apa lagi, Kak? iri. Oke. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Tuhan Yesus Sekali lagi, Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Gak boleh apa, Kak? Marah Adik-adik. Marah itu jelek. Marah itu jelek. Marah itu jelek. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus gak suka. Jadi apa aja, Kak? Gak Ada boleh. bohong, iri, marah. marah. Dan nanti di dalam firman Tuhan juga ada lagi ya, Kak Iya, ya. makanya adik-adiknya harus tetap dengerin Tetep. sampai nanti selesai Iya. ya. Iya. So, Kak Sani, kita sekarang mau berdoa. Minta pimpinan Tuhan ya, Kak ya. Iya, kita mau Biar Roh mulai, Kudus Tuhan. hadir di tengah-tengah kita Betul. dan menyertai ibadah Iya. kita. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Sikap doa yang baik, arahkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah Semalam telah berlalu. semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Ku memuji, ku bersyukur.
angkat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami rindu. Kami rindu Membalas kasih-Mu. membalas kasih-Mu Dengan memuji. dengan memuji Dan memuliakan nama dan Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kiranya Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Biarlah Biarlah kami boleh menyukakan hati Tuhan. hati Di Tuhan. dalam nama, Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kak Sani, ini kan Gimana? kita udah pakai kayak baju laskar nih Kak Sani. Betul nih. Kak. Nah, kita mau ada puji-pujiannya, ada dor 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 dor. Tapi kita kan nggak boleh nembak-nembakin Kak. Iya, yang kita tembak kan iblis Kak Oh, Sani. musuh kita. Musuh kita. Terus kalau perang-perang gini kita bolehnya ngapain lagi Kak Esther? Ngapain lagi Kak Sani? Kita harus apa Kak? Berbuat baik ya Kak ya. Oh iya. Berbuat baik kepada sesama. Karena Tuhan Yesus kan udah berbuat baik kepada kita ya Kak ya. Oh iya, Tuhan Yesus sudah berbuat baik, sudah memberkati kita. Memberkati. Berarti kita nih sekarang juga harus menjadi saluran berkat Betul. buat teman-teman kita. Jangan buat orang ragu-ragu. sekitar kita. Iya. Kadang adik-adik malah malu kalau membantu. Iya, Berbuat iya. baik. Nggak Kalau boleh berbuat gitu ya, jelek Kak Sani ya. nggak malu. Iya. Wah, jangan Ayo, Kak kebolak-balik. Yuk kita mau pujikan Laskar Laskar Kristus. Kristus. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Udah nih. Wah, berarti tadi latihan ya Kak ya. Iya. Kalau disuruh Tuhan, siap bantu orang, kita harus cepat membantu Iya, orang. Kayak tadi, taat, siap gerak dor. betul. Gitu, Wah. betul. Nah, yuk sekarang kita mau dengerin nih Kak Fani nih, firman Tuhan nih. Harus dengar sungguh-sungguh ya Kak ya. Sungguh-sungguh Nanti nih. perintahnya apa? Biar Diingat, cepat-cepat diingat, terus biar dilakukan. dilakukan Betul. dengan segera. Iya, yuk kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh ya. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu.
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sekarang kami Kami mau mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Firman-Mu Firman-Mu adalah pelita pelita buat hidup kami. buat hidup kami. Biar kami mengerti Biar kami mengerti dan mau melakukan, sehingga hidup kami berbuah-buah dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ayo Kak Sani, kita udah mau dengerin firman nih Kak Baik, Sani. Kak Pingkan berdiri. Kita mau hadap kiri. 1, 2, 3. Maju jalan. 1, 2, 1. Siap. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kami Cel. Nah, sekarang saat yang paling indah kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, berarti udah nggak ada yang main-main lagi, udah nggak ada yang bercanda-bercanda lagi, semua fokus ngelihat ke kakak sini. Terus jangan lupa siapin Alkitabnya ya, nggak boleh gadget, harus Alkitab ya. Nah, oke. Nah, kakak mau tanya nih sama kamu, sama kalian semua. Kalian biasanya adik-adik kalau misalnya di sekolah atau di rumah atau dimanapun kalian berada, pasti ada orang yang sedang kesulitan, terus minta bantuan kalian kan? Nah, biasanya nih kalau kita lagi senang-senang, kita lagi enak-enak, terus tiba-tiba ada orang yang kesulitan kayak gitu, minta bantuan sama kita, biasanya kita akan, perlu bantuan lagi. Kira-kira kalian mau bantuin nggak? Pasti kebanyakan kalian akan berpikir ulang kan? Ngapain ya bantuin ya? Biasanya kalian akan menolak untuk membantu, terus biasanya kalian ya berpikir ulang lagi, terus atau malah mungkin kalau temennya lagi kesulitan, kalian akan menertawakan mereka masih. Pasti kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi apakah itu sifat anak-anak Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau untuk kita semua adik-adik? Kalau kita anak-anak Tuhan, harusnya kita membantu mereka. Nah, firman kakak pada hari ini juga sama adik-adik. Ada satu anak Tuhan yang dimintai bantuan. Ada satu kota yang minta bantuan kepada dia adik-adik. Dia juga anak Tuhan. Nah, kesulitannya benar-benar sulit ya pakai adik-adik. Kira-kira bisa nggak ya orang ini membantu kota tersebut, dan terlebih mau nggak dia untuk membantu kota tersebut adik-adik? Nah, ceritanya seperti ini. Nah, pada waktu itu ada suatu bangsa namanya bangsa Amon adik-adik. Bangsa Amon ini diperintah oleh raja yang namanya Raja Nahas. Si Raja Nahas ini adik-adik, dia kan memerintah bangsa Amon. Nah, bangsa Amon ini dikelilingi oleh daerah-daerah Israel adik-adik, milik kerajaan Israel. Nah, dia berambisi untuk menaklukkan kota-kota di sekelilingnya adik-adik. Karena di sekeliling bangsa Amon itu sudah banyak daerah-daerah yang menjadi milik Israel adik-adik. Nah, kota terdekat yang akan dia serang untuk dia taklukkan adalah kota Yabes. Dia udah melihat kota Yabes ini adalah kota yang terdekat dan tampaknya bisa nih untuk kita taklukkan. Akhirnya Raja Nahas mengumpulkan semua pasukannya, terus mereka bersiap untuk menaklukkan kota Yabes adik-adik. Penduduk kota Yabes, mereka tidak ada yang tahu adik-adik bahwa mereka akan diserang. Jadi pada saat penduduk kota Yabes membuka mata mereka di pagi hari, mereka lihat, wah, kok ternyata di luar gerbang kota banyak pasukan-pasukan dari bangsa Amon. Pasukannya Raja Nahas. Wah, mereka kaget adik-adik. Mereka lihat ke kiri, ke depan, ke kanan, ke belakang. Semua sudah dikepung adik-adik. Mereka tidak ada pilihan.
mereka tidak ada opsi bahwa nantinya mereka pasti akan dikalahkan oleh Raja Nahas. Raja Nahas begitu yakin adik-adik bahwa dia pasti akan bisa menaklukkan kota Yabes. Pasukan Raja Nahas sudah siap dan bahkan jumlahnya juga lebih banyak adik-adik. Terus apa dong yang harus dilakukan oleh penduduk kota Yabes adik-adik? Mereka begitu ketakutan melihat apa yang terjadi di luar gerbang kota mereka. Terus kemudian pemimpin-pemimpin kota Yabes berkumpul. Oke deh, yuk kita berunding sama Raja Nahas. Nah, akhirnya mereka mengadakan perundingan adik-adik. Mereka bernegosiasi dengan Raja Nahas. Karena mereka ketakutan adik-adik. Raja Nahas pasti akan membunuh mereka semua. Nah, akhirnya mereka datang, mereka berunding dengan Raja Nahas. Raja, please deh, tolong jangan bunuh kami semua. Kami akan menyerahkan kota Yabes kepadamu, tapi tolong jangan bunuh kami semua. Utusan dan pemimpin-pemimpin kota Yabes melakukan negosiasi adik-adik. Mereka berunding dengan Raja Nahas. Mereka menyerahkan diri mereka, karena mereka sudah tidak ada opsi adik-adik. Yang ada mereka sudah pasti akan bisa dikalahkan dengan mudah adik-adik. Sudah mereka nggak ada persiapan, terus mereka juga kalah jumlah, mereka tidak ada pilihan. Posisi mereka terjepit. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Raja Nahas adik-adik? Pada saat itu, Raja Nahas harusnya sudah menang adik-adik, ya kan? Kemenangan sudah di depan Raja Nahas. Kota Yabes sudah pasti bisa ditaklukkan. Dan bahkan pemimpin kota Yabes juga sudah bilang, kami akan menyerahkan diri, tapi tolong jangan bunuh kami. Tapi Raja Nahas bilang apa adik-adik? Ada syaratnya ternyata. Oke, kota Yabes menjadi milikku, tapi ada syaratnya. Loh, kok aneh adik-adik ya? Masih ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Mata kanan kalian semua akan kami cungkil. Jadi seluruh penduduk kota Yabes itu akan dicungkil mata kanannya adik-adik. Kalian bayangin betapa kejamnya dan jahatnya Raja Nahas. Padahal dia tanpa mengalahkan atau tanpa membunuh seluruh penduduk kota Yabes, dia pun sudah bisa mengalahkan dan menaklukkan kota Yabes adik-adik. Tapi bahkan saat mereka sudah menyerah aja, Raja Nahas tetap ingin berbuat jahat dan mencelakai penduduk kota Yabes. Waduh, dihadapkan seperti itu adik-adik, penduduk kota Yabes semakin bingung adik-adik. Posisi mereka terjepit, mereka tidak ada pilihan. Mereka benar-benar diambang kesulitan adik-adik. Kalian bayangin, ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada orang-orang yang sudah tua. Mereka berpikir bahwa mereka nantinya akan dicungkil matanya adik-adik. Waduh, apa yang harus dilakukan oleh penduduk kota Yabes adik-adik? Mereka kebingungan. Akhirnya pemimpin kota Yabes, utusan-utusannya bilang lagi begini ke Raja Nahas. Raja, please berikan kami waktu 7 hari untuk kami mencari pertolongan. Jika dalam 7 hari kami tidak berhasil menemukan pertolongan untuk kami, baiklah kami akan menyerah. Kalian boleh berbuat apapun yang baik untuk kami. Nah, akhirnya Raja Nahas berpikir, oke lah, 7 hari. Dan Raja Nahas juga berpikir, pasti nggak ada yang mau menolong kota Yabes. Aku yakin sekali. Nah, akhirnya si Raja Nahas, oke, boleh, nggak apa-apa. Aku kasih waktu kalian 7 hari untuk mencari pertolongan. Kalau nggak ada pertolongan yang datang kepada kalian, kalian harus menyerah kepada aku. Nah, akhirnya berhasil adik-adik. Penduduk kota Yabes berhasil untuk buying time atau mencari waktu lebih panjang. Diperbolehkan selama 7 hari untuk mencari pertolongan. Nah, tapi bingung lagi adik-adik. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu kota Yabes? Bayangin penduduk kota yang sudah dikepung
sama Raja Nahas, pasukannya, dan pasti tidak ada orang yang mau berperang melawan Raja Nahas adik-adik. Akhirnya mereka ingat satu hal. Oh iya ya, kita kan ada raja muda yang sudah ditetapkan menjadi Raja Israel. Namanya yaitu Raja Saul. Raja Saul ini ditetapkan menjadi raja atas Israel adik-adik. Tapi saat itu dia belum dilantik, dia belum memiliki istana, dan bahkan dia belum duduk di atas tahtanya adik-adik. Dia masih tinggal di daerah ayahnya. Nah, oke deh, kelihatannya kita harus mencari pertolongan. Hanya Raja Saul yang bisa menolong kami. Nah, akhirnya utusan dari kota Yabes pergi ke kota Gibea adik-adik. Kota Gibea itu dengan kota Yabes itu dipisahkan dengan sungai Yordan adik-adik. Jadi utusan dari kota Yabes harus melewati medan yang cukup berat untuk menyeberang menuju kota Gibea, di mana Raja Saul tinggal. Nah, akhirnya utusannya pergi, mereka menyeberang sungai Yordan, dan sampailah akhirnya mereka di kota Gibea adik-adik. Nah, pada saat mereka sampai di sana, mereka ketemu dengan penduduk-penduduk kota Gibea. Mereka menceritakan juga kenapa mereka datang kemari, alasan mereka, dan mereka mencari bantuan kepada Raja Saul. Pada saat diceritakan mengenai keadaan kota Yabes adik-adik, penduduk kota Gibea pun apakah bisa menolong mereka adik-adik? Mereka juga cuma bisa menangisi keadaan kota Yabes adik-adik. Mereka juga tidak berani, mereka juga takut adik-adik. Mereka tidak mau berada dalam situasi yang sama dengan penduduk kota Yabes. Akhirnya utusan-utusan dari kota Yabes, mereka menunggu Raja Saul yang pada saat itu sedang pulang dari ladang adik-adik. Nah, pada saat Raja Saul mendengar berita bahwa penduduk kota Yabes mencari bantuan kepada Raja Saul, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Saul adik-adik? Pada saat dia mendengar seperti itu, apakah dia takut adik-adik? Apakah dia menolak untuk memberi bantuan ke kota Yabes? Raja Saul itu adalah anak Tuhan adik-adik. Dia diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja atas Israel adik-adik. Roh Kudus juga melingkupi dia. Roh Kudus yang memberikan Raja Saul keberanian untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya adik-adik. Dan karena Raja Saul adalah anak Tuhan yang taat, Raja Saul mau membantu orang lain adik-adik. Meskipun Raja Saul berpikir pasti sangat susah ya untuk bisa membantu kota Yabes yang sedang dalam keadaan terjepit seperti itu. Dia harus berperang, dia mungkin harus mengorbankan banyak pasukannya. Padahal dia waktu itu dalam keadaan yang tenang-tenang aja adik-adik. Lagi tenang, lagi nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba dia harus melakukan pengorbanan untuk membantu kota Yabes yang sedang dalam keadaan kesulitan adik-adik. Tapi karena Raja Saul adalah anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang baik, dia mau membantu kota Yabes adik-adik. Nah, akhirnya pada saat itu adik-adik, suku-suku Israel, mereka semua belum ada yang ingin membantu adik-adik. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Saul, dia mengambil sepasang lembu, terus kemudian dipotong-potong, terus kemudian potongan-potongannya itu dikirim ke semua suku-suku Israel. Plus ditambah ada pesan di sana adik-adik. Pesannya berbunyi seperti ini. Bagi kalian semua yang tidak mau mengikuti aku dan Samuel, lembu-lembu kalian akan dipotong-potong sama seperti lembu-lembu ini. Akhirnya karena semua suku-suku Israel melihat keberanian dari Saul dan Samuel, akhirnya mereka mau bergabung untuk menyelamatkan kota Yabes adik-adik. Nah, akhirnya semua pasukan dikumpulkan. Dari Israel ada terkumpul pasukan 300.000 adik-adik. Terus kemudian dari Yehuda terkumpul 30.000. Jadi totalnya
pasukannya Raja Saul saat itu ada 330.000. Pasukan yang siap bersama dengan Raja Saul untuk menolong kota Yabes, adik-adik. Nah, akhirnya Raja Saul mengirimkan utusannya untuk memberikan pesan ke kota Yabes, adik-adik. Diberitahukan ke kota Yabes seperti ini. Nah, besok pagi sebelum tengah hari atau pada saat matahari berada di tengah tuh, pada saat lagi panas-panasnya, nah, kalian akan mendapatkan pertolongan. Jadi Raja Saul memberikan keyakinan dan kepastian untuk penduduk kota Yabes, besok pagi bahkan sebelum tengah hari kalian akan mendapatkan pertolongan. Nah, terus akhirnya si penduduk kota Yabes, utusannya juga memberikan lagi pesan kepada Raja Nahas, adik-adik. Tapi pesannya seperti ini. Raja Nahas, besok pagi kami akan keluar gerbang kota dan kami akan menyerah kepadamu. Pada saat mendengar hal itu, tentu saja Raja Nahas berpikir, nah ini dia nih, berarti tidak ada yang mau membantu kota Yabes. Besok pagi aku pasti akan menang dan menaklukkan kota Yabes dengan mudah. Raja Nahas senang sekali adik-adik mendengar hal itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah taktik dari Raja Saul, adik-adik. Raja Nahas dan pasukannya dan seluruh pasukan bangsa Amon menjadi lengah. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Apakah Raja Saul dan pasukannya bisa menyelamatkan kota Yabes? Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Perjanjian Lama. Kita buka di 1 Samuel 11 ayat yang ke-11. 1 Samuel 11 ayat yang ke-11. Kakak tunggu sampai semua buka. Kita lihat kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Raja Saul dan taktiknya seperti apa. Udah ketemu semua? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 11 ayat yang ke-11. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Nah, jadi adik-adik, taktiknya Raja Saul pada saat itu, dia memanfaatkan kelengahan dari Raja Nahas. Karena Raja Nahas juga sudah yakin, aku pasti menang dan pasti berhasil mengalahkan kota Yabes, adik-adik. Jadi pada saat penduduk dan pasukan dari bangsa Amon sedang lengah, pagi-pagi mereka sudah diserang oleh pasukan Israel, adik-adik. Dan akhirnya Raja Saul dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Nahas dan juga berhasil menyelamatkan kota Yabes, adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya penduduk kota Yabes benar-benar bersuka cita, adik-adik. Mereka sangat berterima kasih kepada Raja Saul bahwa Raja Saul mau membantu kota Yabes, adik-adik. Mereka sudah ada tidak pilihan lagi siapa yang membantu mereka, dan mereka meminta pertolongan kepada Raja Saul. Tapi Raja Saul, karena dia adalah anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat, dia mau membantu kota Yabes, adik-adik. Nah, akhirnya seluruh bangsa, pasukan Israel, terus kemudian penduduk kota Yabes, mereka pergi ke Gilgal, terus kemudian mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka sudah memberikan kemenangan untuk Raja Saul dan mereka semua. Dan juga pada saat itu Raja Saul pun dilantik secara resmi menjadi raja, adik-adik. Dia memiliki tahta dan memiliki istana juga. Nah, pada saat itu juga adik-adik ada beberapa orang dari penduduk kota Yabes yang bilang seperti ini. Mana tuh waktu itu orang-orang yang bilang bahwa Raja Saul tidak pantas menjadi raja untuk kami. Kami akan bunuh orang-orang itu semua. Nah, tapi Raja Saul bilang apa, adik-adik? Stop, jangan melakukan itu. Hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tidak ada orang yang akan dibunuh pada hari ini.
Jadi adik-adik, sama seperti Raja Saul adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang yang kesulitan, kecenderungan kita pasti biasanya akan menolak adik-adik. Apalagi melihat bagaimana kesulitan yang ada di orang tersebut. Kita pasti akan menolak atau mungkin akan, ya mungkin kalau kalian misalkan di sekolah, kalian melihat ada teman yang lagi membutuhkan bantuan kalian, mungkin biasanya kalian akan meledek mereka. Atau mungkin kalian menolak untuk menolong mereka. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang taat, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kalian harus mau membantu teman-teman kalian adik-adik. Semua orang yang membutuhkan bantuan kalian. Tuhan mau bahwa kalian semua sebagai anak-anak Tuhan yang rajin dan taat, mau untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara dan keluarga kalian yang sedang dalam kesulitan. Firman Kakak sampai segitu. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau membantu semua orang yang dalam kesulitan. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melihat dan dengan rela membantu teman-teman kami. Karena kami tahu bahwa Engkau yang juga mengajarkan kepada kami untuk membantu semua orang yang kesulitan. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, untuk mengikuti contoh yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga yang pimpin firman yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan juga yang pimpin sisa kebaktian kami. Dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.